pembelajaran pada sini. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, silahkan dicek bangku kiri kanannya. Kalau ada sampah, kalau dibuang. Sampah gak boleh. Oke, ada yang tahu nggak apa pembelajaran kita pada siang hari ini? Tahu. Berarti udah belajar ya? Oke, pelajaran kita adalah Asmaul Husna, ya ini tentang Al-Aziz. Ada yang tahu apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Nama-nama baik Hah? Allah. Nama-nama baik Allah. Ada yang tahu arti dari Al-Aziz? Perkasa. Terus apa lagi? Oke, kita akan bahas. Baiklah, apa sih Asmaul Husna itu? Nah, dari pengertian Asmaul Husna itu sendiri, ini bisa dilihat agak kurang jelas memang. Jadi Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asma itu jamak dari ismu. Jadi artinya adalah nama-nama, dan husna sendiri itu al-husna itu dari lafaz hasan, yaitu artinya baik. Jadi kalau diaktualisasikan itu berarti adalah Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Seperti itu. Paham? Menurut istilah Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika semisal ada yang namanya Aziz kan di sini? Aziz itu adalah nama baik Allah, termasuk ke dalam nama baik Allah. Cuman ketika itu dipakai digunakan oleh manusia, itu tidak berarti bahwasanya si Aziz ini adalah Tuhan atau Allah ya. Hanya nama saja dan itu tidak bisa diimplementasikan terhadap manusia. Jadi ketika ada yang namanya sama seperti Asmaul Husna, nama-nama baik Allah itu yang ada 99 itu hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke, lanjut. Nah, sesuai dengan materi kita, ya ini Asmaul Husna tentang Al-Aziz. Al-Aziz yaitu memiliki arti yang maha perkasa. Nah, lafaz Al-Aziz ini berasal dari Azaza, yang artinya berarti kuat, perkasa, mulia, dan konsekuen. Nah, Asmaul Husna Al-Aziz ini dimaknai bahwasanya Allah itu disifati sebagai zat yang maha mulia, maha kuat, maha perkasa, dan konsekuen dan maha bijaksana. Nah, apa sih hikmah yang dapat kita ambil? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Hikmah yang dapat diambil dari mengimani Al-Aziz, Asmaul Al-Aziz. Nah, ini adalah seorang mukmin dapat meneladani Asmaul Al-Aziz dengan cara menjadi kuat secara fisik dan mental. Jadi apa? Ketika kalian anak-anak semua, ketika dihadapkan dengan kerasnya dunia atau mendapatkan problematika permasalahan yang ada, kalian itu hendaknya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada yang lebih berkuasa dan berkuatan, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kalian nanti mendapatkan usaha, mendapatkan sesuatu kemaslahatan, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu memandang, kalau anak-anak sering dengar tuh ada yang namanya di atas langit pasti ada langit, ya kan? Nah, bahwasanya apa? Kalau saya Bapak memaknai di atas langit masih ada langit itu ialah di atas langit masih ada Allah. Jadi ketika kalian mendapatkan suatu musibah atau kebahagiaan maupun apapun itu harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Terus ada lagi nih orang yang menghayati atau mengamalkan sifat dari Al-Aziz itu biasanya mereka itu
senantiasa menjaga dirinya dari ketergantungan pada siapapun. Terus menjaga kesuciannya dan juga tidak selalu mementingkan kepada kepentingan dunia. Lanjut. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara seorang muslim mengimani asmaul al-hadis. Yang pertama, tegar dalam menghadapi problematika kehidupan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi yang pertama itu, silahkan nanti anak-anak maknai sendiri, karena anak-anak Bapak yakin karena sudah kelas 7 dan semester genap, seharusnya anak-anak pemikirannya lebih dewasa dan intelektualnya tinggi seperti itu. Yang kedua, menjauhi sikap merendahkan diri kepada orang lain karena kekayaan atau kedudukan sosial. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang merendahkan dirinya kepada orang kaya. Seperti di dalam hadis marfu yang dijelaskan atau diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang berbunyi waman tawaddu liwaniyin liwanahu faqad dhahaba sulusa dinihi, yang artinya dan barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, sungguh orang itu telah hilang 2/3 agamanya. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang merendahkan dirinya kepada orang kaya. Contohnya di mana ketika contoh Bang Gio ini adalah orang yang sederhana, terus ingin pergi ke tempat Kak Maimunah nih. Kak Maimunah nih orangnya kaya sekali. Nah, ketika Bang Gio itu sampai di rumahnya dan melihat rumahnya besar megah sekali, nah Bang Gio itu di dalam hati merasa wah, kayaknya aku terlalu rendah lah, gitu kan? Nah, kayaknya terlalu tinggi lah materi Kak Maimunah ini. Nah, Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi di hadis marfu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dan satu lagi, nah ketika ini kan ada nih kedudukan sosial. Nah, ketika nanti anak-anak suatu saat nanti ketika menjadi pemimpin atau diberikan mandat atau diberikan kekuasaan, itu anak-anak jangan lupa tuh, ya, harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Anak-anak selalu mengingat bahwasanya ada yang lebih berkekuatan dan berkekuasaan dari dirinya atau diri anak-anak semua. Ya, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus diingat itu ya. Nah, itu salah satu menjaga atau mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz itu sendiri. Seperti itu, ya. Dan jangan lupa nih, ketika nanti anak-anak semisal sudah menjadi pemimpin dan punya kekuasaan dan berkekuatan, jangan lupa menggunakan kekuatan dan kekuasaannya itu digunakan secara sesuai dengan posisi dan porsinya masing-masing, seperti itu ya. Jangan ketika nanti anak-anak semua sudah menjadi pemimpin, punya kekuatan dan kekuasaan, lalu diselewengkan nih untuk mengucilkan kawan-kawannya atau orang lain, seperti itu. Karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mengayomi orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Nah, seperti tadi yang saya katakan dan saya analogikan tadi kepada Bang Dio dan Kak Maimunah, itu bahwasanya manusia itu sama rata, ya, tidak ada yang tinggi, rendah, samping kiri samping kanannya, walaupun dinamika hidup itu kiri kanan atas bawah. Namun Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai ketika seseorang itu merasakan atau mendoktrin dirinya bahwasanya aku lebih daripada dia lebih dari aku kurang dari dia kurang dari aku. Allah tidak menyukai hal tersebut. Dan yang terakhir yakni adalah jangan lakukan perbuatan tercela yang membuat diri sendiri hina baik dalam pandangan manusia terlebih pandangan Allah. Nah, ketika seseorang itu mengimani Asmaul Husna, Asmaul Al-Aziz, dia pasti akan selalu ingat dan selalu menghindari perbuatan tercela
ya, maupun itu zina, maupun itu ghibah tadi dan lain-lain. Dia selalu berperilakuan baik dan dia selalu ingat bahwasanya saya ini bukan apa-apa. Seperti itu. Nah, bagaimana? Paham tidak bersenggah Pak? Nanti kalau belum paham nanti ditanyakan saja ya. Oke, Bapak di sini ada post test. Sama tadi ya, punyanya Bapak Dio. Silahkan untuk kedua kelas untuk maju dan pemimpin yang pertama karena Bapak akan menyiapkan pertanyaannya. Ya. Jadi itu pindah. Ada kita dipersilahkan untuk maju. Tidak masuk. Tidak masuk. Ulang lagi. Ya di sini ya dan dia ada ini ya ininya. Sendiri dia kan. Ini Bapak ada card indeks. Dalam ini adalah ada pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini adalah terkait dengan materi yang telah Bapak jelaskan. Nah, nanti Nak Haji tolong dijelaskan. Silakan dijawab dari pertanyaan yang ada di card ini. Silakan. Arti asma Allah Al-Aziz adalah yang maha perkasa dan mulia. Tabuat. Betul? Ayo Pak, yuk, kita yang maju yuk. Ayo silakan. Nanti riwetnya Bapak kirim dan ya. Nih. Cepat. Menurut istilah Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Ya betul. Putar dulu sini. Putar kita. Kita. Ayo kita ya. Kan pada Nimas Gila masuk di depan. Nah silakan. Sebutkan salah satu contoh bagaimana cara seorang muslim mengimani asma Allah Al-Aziz, menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Ya, betul. Oke, dari siapa pertanyaan tiga saja. Ya. Bapak akan menggambarkan sedikit sebelum Bapak untuk pelajarannya dan Bapak akan bisa satu orang untuk maju ke depan menjelaskan kembali tentang materi yang telah Bapak jelaskan.
Bahwasanya dari materi tentang Asmaul Husna Al-Hadis, pesan Bapak adalah selalu kalian amalkan ketika nanti kalian itu berada dalam sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, khususnya di masyarakat. Dan jangan lupa selalu tolong menolong dan saling membantu sama manusia, ya. Dan selalu ingat bahwasanya Allah lah atas segala-galanya. Oke. Bapak minta satu orang, Bapak akan tunjuk untuk menjelaskan kembali materi yang Bapak telah jelaskan. Ya, kepada Bang Ali, silakan Bang. Silakan. Oh, mau tinggal kelas ya Bang Ali ya? Ya, silakan dijelaskan kembali terkait materi yang telah dijelaskan. Ya, kesimpulan. Ya, saya dapat hari ini tentang Asmaul Husna yang berarti nama-nama baik Allah. Itu terdiri dari 99. Yang salah satunya yaitu Al-Hadis yang kita bahas yang berarti itu Maha Perkasa. Dan contoh dari Al-Aziz ini yaitu salah satunya kita menjaga kehormatan kita. Sudah. Oke, beri tepuk tangan kepada Bang Ali. Mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebenarnya ini adalah materi di mana materi ini adalah materi gabungan, cuman berhubung waktunya tidak cukup, jadi kita per materi, per subbab materi. Sebenarnya ini adalah rangkuman ada sekitar 8 materi itu yang akan dibahas dalam satu pembelajaran. Cuman berhubung karena waktunya yang mepet, akhirnya kita bahas subbab per subbab saja seperti itu. Nah, mungkin sekian dari Bapak. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.